kelas untuk memenuhi tugas mata kuliah penggabungan ekonomi sosial dan politik Islam. Saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat kepada Bapak Firman. Saya persilakan. Jadi perkenalan dulu aja. Iya. Perkenalan. Oh iya ya. Nama saya Sutirman. Di sini ya sebetulnya kalau tokoh bukan sih, ya cuman kalau memang dianggap tokoh ya nggak apa-apa lah gitu kan. Apa ya kira-kira yang mau dipertanyakan? Jadi yang ingin saya pertanyakan itu tentang bagaimana kondisi ekonomi sosial di Desa Ciptawaras dan ya cerita-cerita deh. Kalau ekonomi di sini mayoritas kalau di Pokon Ciptawaras ini ya terutama Kabupaten Bandung Barat lah ya. Petani kopi, ada pun yang menanam lada, cuman ya ada juga lada. Nah jadi untuk penghasilan tahunannya yaitu lada sama kopi yang jadi utama. Terus ada pun dari penghasilan yang lain, ada tanaman pisang, tanaman cabai, ada sebagian juga yang menanam sayuran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk sampingan. Ya, jadi nggak semuanya harus beli gitu kan kalau kita rajin. Ada lagi? Ya, yang kamu cerita-cerita jadi kayak masyarakat sekitarnya kayak gimana keadaannya kayak gitu aja. Ya alhamdulillah kalau di sini kan ya hampir 99% petani kopi gitu ya. Nah, untuk kehidupan dari petani ini ya alhamdulillah semua alhamdulillah udah sukses lah gitu kan. Ya tapi ya yang namanya petani gitu kan mungkin kalau dapat hasil banyak dikasih harga murah harga mahal ya sukses hasilnya banyak gitu kan. Cuman lagi harga turun terus kopinya juga buahnya nggak seberapa ya mungkin agak rendah juga gitu kan tingkat perekonomian teman kita buat memenuhi kebutuhannya mungkin kurang dalam 1 tahun kurang cukup. Iya kurang cukup, bahkan bukan kurang lagi nggak cukup gitu kan. Karena kalau seandainya kita punya penghasilan 5 kintal itu kan kalau kali 20.000 cuma 10 juta. Nah sedangkan kita ini kan mana mungkin dalam setahun buat 10 juta buat ngurus kebunnya, buat apa segala macam. Iya, sedangkan kita nih yang namanya petani kopi yang makan dari situ, dari kopi. Terus untuk ngupahin juga ya dari kopi. Ya yang lain-lainnya tergantung kepada penghasilan itu sendiri gitu. Makanya kita ini punya inisiatif untuk menanam pisang, menanam cabai, ada sebagian yang menanam sayuran, ya palawija. Selain untuk dikonsumsi sendiri, bisa juga untuk dijual, gitu, menambah penghasilan, nambah uang pemasukan. Iya. Hari-hari mingguannya kayak gitu. Ya jadi kan dari keadaan masyarakatnya misalnya kalau dari penghasilan kopi kurang itu gimana dari desa yang membantunya? Ya biasanya kalau dari desa itu sebetulnya kalau untuk bantuan langsung ya memang sudah ada gitu ya. Kayak bantuan dari BLTDD-nya sendiri, dari BSD, BPNT, mungkin dari pemerintah juga ya ada. Cuman kalau untuk bantuan dari pemerintah ini untuk desa ini berupa apa, ya paling masih lari ke pemberdayaannya. Jadi mungkin kita orang dikasih untuk menanam ikan nih contohnya gitu ya. Jadi bibit kita dikasih, pakan kita dikasih. Nah jadi kita cuman menyiapkan lahan aja. Itu dari bantuan dari pemerintah. Ada juga yang mungkin dibentuk sayuran kayak tanaman organik gitu ya. Nah itu juga ada. Kayak sejenis hidroponik kayak gitu. Iya betul. Kalau yang lain-lainnya ya mungkin cuman untuk sekarang ini baru itu aja gitu kan. Untuk dari tanamannya, sayurannya, ya berikut pupuknya, jadi semuanya kita tinggal bekerja aja dan menyiapkan lahan. Kalau yang untuk pakan ikan penanaman ikan ya sama aja, kita lahan, menyiapkan lahan, kolamnya. Nah dari pemerintah desa menyiapkan bibit dan pakan. Tapi ya kalau ini ikan ini ya lama juga, minimal ya 5 bulan, 4 bulan gitu kan, baru kita bisa panen. Nunggu lama juga. Nunggu lama.
Kalau yang cepat ya sayuran. Iya, sayuran mungkin, kalau sayuran kan 1 bulan apa 2 bulan Iya, juga 2 udah bisa bulan, 3 dipanen. bulan Iya. itu udah bisa. Terus kalau misalnya buat bantuan petani kopi kayak gitu, ada rencana nggak dari pemerintah? Belum ada. Belum ada ya? Yang ada iya pupuk aja malah mau dihapus katanya subsidi itu. Udah nggak tahu penghasilan. Iya, nggak tahu Karena penghasilan. pupuknya yang subsidi malah mau dihapus. Iya, karena gimana, nggak dipupuk rusak, Iya, untuk beli pupuk nggak nggak ada. bisa, nggak ada. Sedangkan pemerintah kami orang ini kan sangat ketergantungan sama pupuk. Iya, kalau nggak dipupuk nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Jangankan nggak dipupuk, telat aja kami orang untuk petani ini yang hasilnya nggak maksimal. Iya, jatahnya setahun bisa 2 kali 3 kali, terus ini nggak kena pupuk ya nggak tahu. Iya. Kalau masih ada yang subsidi, mungkin masih enak lah gitu ya. Sedangkan sekarang kan subsidi dihapus. Kalau untuk lari ke non subsidi ini kan sangat luar biasa harganya. Sedangkan kita juga dilihat lagi untuk membagi-bagikan, mana untuk kebutuhan hidup, mana untuk modal lagi, Iya. mana yang untuk kita. Nggak cuma satu aja Iya. yang kebutuhannya banyak. Banyak. Ya, tapi kalau bagaimana juga ya namanya petani ya udah. Kita lateni aja kalau kata Jawa. Orang Jawa. Terus kalau ini misal kayak dari kelompok-kelompok tani kayak gitu kan biasanya itu masih ada subsidi pupuk, itu kayak gimana? Oh iya, memang ada subsidi pupuk yang untuk dimasukkan ke kelompok tani. Cuman tetap aja itu kebutuhan kami orang nggak tercukupi. Karena kenapa? Di sini contoh di Pemangkuan Herang, di sini ada 90 kakak ya. Nah, terus kami orang ini membutuhkan pupuk untuk 1 kakak aja minimal itu kan 1 ton. Katakanlah 5 kintal. Iya. Kalau seandainya kita kali 9 aja udah 45 ton. Nah, sedangkan pupuk ini datang untuk 1 kali pengiriman per 1 bulan itu kan cuman 2 ton kalau nggak 3 ton. Iya. Kan udah nggak mungkin lagi. Udah sangat-sangat nggak cukup. Jadi harapan saya juga ya sama pemerintah ini ya untuk bisa memperhatikan sama masyarakatnya biar petaninya sukses, makmur gitu kan, nggak susah juga buat nyari pupuk ini. Soalnya kan potensi kopi Lampung Barat ini emang terbilangnya bagus gitu. Iya. Jadi kalau nggak ada peran pemerintahnya itu ya nanti bakalannya kayak hasil bumi dari Lampung Barat pasti kurang. Iya. Mungkin ada juga yang bilang kenapa nggak lari ke organik gitu kan. Bisa ke organik, cuman organik lebih mahal, satu lebih lama, dan mungkin yang pasti lebih lama dan biayanya juga lebih besar dibanding kimia. Karena kalau kita orang ini kan mencari hasil gitu kan. Kalau seandainya kita ini punya kopi umpamanya 5.000 batang, terus kita pengurusannya kurang dalam pemupukannya minimal gitu ya itu tidak menghasilkan, tidak maksimal sama sekali. Bahkan buat balikin modal aja kayaknya tuh nggak bisa. Ya katakanlah kita dalam 1 tahun itu untuk ukuran 1 hektar minimal kan 15 jutaan. Itu untuk perawatan aja, belum nanti lagi ditambah untuk biaya operasional musim gitu kan, untuk pengambilannya. Karena kalau diambil sendiri juga nggak akan mungkin sanggup. Jadi ya pasti ngambil tenaga kerja dari mana. Nah iya, terus satu lagi juga kendalanya ini kalau dari waktu musim kekurangan tenaga kerja. Itu. Karena nggak mungkin juga mayoritas di sini pada sibuk semua kalau udah musim. Soalnya kan per rumah itu udah punya kebun masing-masing. Iya. Dia nggak bisa saling bantuin apa kayak gimana gantian. Ya itu yang jadi kendala ini waktu musim itu kekurangan tenaga kerja. Pas musim, yang penting jangan pas musim hujan. Iya. Kalau udah musim hujan, kopinya udah merah-merah ya udah Rontok semua. Ya Pak ya, Iya. atas wawancaranya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.